Seni grafis itu adalah cabang dari seni murni yang intinya adalah membuat karya seni dengan berbagai macam teknik cetak. Jadi yang dihasilkan adalah cetakannya. Kalau untuk tema sendiri, tahun ini kami memilih tema sablon antara industri dan karya seni. Pelaksanaannya, PSGY itu selalu menampilkan karya special presentation. Jadi ada karya yang memang ngetop lah gitu ya dari seniman-seniman top entah dunia atau di Indonesia yang sangat jarang dilihat langsung di publik di Jogja atau di Indonesia. Dan juga barengkan dengan karya-karya dari seniman lain gitu. Dan memulai dari yang awal itu memang sistemnya itu ada dua. Ada yang undangan, ada yang spesial presentasi tadi, kemudian yang seniman undangan, jadi seniman-seniman yang sudah biasa membuat karya grafis dengan tema-tema atau teknik-teknik sesuai tahunnya itu. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi. Jadi siapapun boleh mengirim karya, nanti diseleksi, nah yang lolos seleksi dipamerkan gitu. Jadi yang untuk PSGY tahun ini di ruang ini ada 3 lantai. Lantai 2 itu khusus untuk karya-karya special presentation. Itu ada karya Andy Warhol, seorang seniman terkenal dari Amerika, dan itu juga karya sablonan tahun 75 yang kami dapat dari pinjaman dari kolektornya Mas Alfi, Jumadi Alfi. Yang kedua adalah karya Liu Ye, seniman Cina tahun 90-an dan juga sangat terkenal, juga dari pinjaman dari koleksinya Jumadi Alfi. Kemudian karya-karya dari kelompok Desenta. Desenta ini ada di Bandung, mereka itu adalah biro iklan awalnya yang kemudian juga membuat karya seni sablon. Nah ini kita dapat dari pinjaman Mas Budet, Kartar Jasa. Kemudian di lantai 3 ini ada karya koleksi jurusan seni murni, terutama karya grafis yang ada diisi mulai dari tahun 75 sampai tahun-tahun 80-an. Ada karya Mas Ong Hari Wahyu, karya Pak Dwi Marianto, karya Pak Eka Supriyadi dan sebagainya. Kemudian juga karya undangan dan aplikasi. Tapi kalau untuk di lantai 3 ini kebanyakan karya undangan. Nah undangan ini kami pilih juga seniman-seniman yang memang se-Indonesia ya, yang memang banyak bekerja dengan teknik sablon. Nah kemudian di lantai 1 itu kebanyakan yang karya aplikasi. Meskipun ada juga beberapa yang undangan, mengingat ini display memang berdasar dari kebutuhan ruang, karena ada karya yang besar, ada karya yang kecil, sehingga kami menyesuaikan. Ketika karyanya besar-besar di lantai 3 karena ceilingnya lebih tinggi dan ruangnya lebih luas gitu. Sebenarnya dari situ kita bisa lihat bagaimana nanti ketika melihat semuanya perjalanan. Jadi ketika tahun-tahun, katakanlah tahun-tahun lama 70-an, 80-an itu modelnya seperti ini. Sampai misalnya tema-tema yang dihadirkan juga berbeda. Misalnya dengan yang aplikasi yang sekarang itu temanya berbeda, ataupun yang karya-karya undangan. Karya undangan ini memang tidak harus karya baru, tetapi lebih tahun-tahun 2000-an atau 90-an sampai sekarang gitu. Ada yang undangan membuat karya baru, ada yang dari karya-karya lama.
Kalau isu sih lebih kepada teknis ya memang ya. Artinya begini, kalau terutama sablon itu karena hampir semua orang itu mengetahui sablon, teknik sablon tahu, bahkan mungkin memakai ya di kaos, tote bag dan sebagainya, stiker dan sebagainya. Tetapi kemudian itu yang dilihat sebagai produk yang fungsional. Nah, teknik ini, sablon ini sebenarnya juga bisa dipakai untuk membuat karya seni. Nah, maka kemudian ketika misalnya pengunjung itu sudah biasa melihat bagaimana sablonan yang ada di kaos-kaos seperti dagadu dan sebagainya, joger dan sebagainya, yang juga arahnya ke ranah seni, sebagai karya desain yang bagus, itu juga di sisi lain ini ketika dijadikan karya tidak untuk fungsional itu benar-benar menarik gitu. Dan bahkan sebenarnya antara yang fungsional dan yang ekspresi ini kan jaraknya makin lama makin tipis. Sampai kemudian makanya yang saya duduk ini kami hadirkan juga yang fungsional. Bagaimana sofa yang disablon, bangku yang disablon ini juga menjadi, tapi ini hanya menjadi karya seni. Perkara itu kemudian bisa fungsional tidak masalah. Nah, kemudian yang kedua adalah perkembangan teknologi sekarang itu sudah banyak digital print yang dipakai bahkan di kaos dan sebagainya juga untuk membuat karya seni. Nah, ini sesi ini khusus nanti akan dibahas di webinar, dan itu kemudian bagaimana sih posisi karya-karya sablon atau industri yang basicnya sablon ini terus kemana, apakah ada spesifikasi khusus atau kemudian malah mereka akan hilang digantikan yang digital atau punya ciri khas sendiri sehingga kemudian akan selalu dipakai, dibuat gitu. Pamerannya mulai hari ini sampai tanggal 27 September 2021. Buka jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Jadi itu ada 2 sesi, jam 10, 4 jam sampai jam 1, kemudian jam 2 sampai jam 4. Kalau menurut saya ketika melihat karya seni itu tetap harus masih terasa interaksi langsung. Bagaimana melihat karya secara physically itu sangat penting. Meskipun juga dengan protokol ketat, artinya pengunjungnya itu hanya dibatasi 30 orang. Kalau harapannya ya semoga pengunjung semuanya itu paham, artinya sablon yang selama ini populer itu mempunyai potensi lain untuk dijadikan karya seni, dan bahkan kemudian ketika karya seni dan industri ini sekarang sudah semakin tipis, orang itu paham bahwa ternyata fungsi seni grafis salah satunya itu bisa di dua-duanya, bisa fungsional dan bisa ekspresi seni gitu.